Hampir semua pengguna smartphone pasti menggunakan aplikasi WhatsApp, termasuk kamu yang sedang menonton video ini. Tapi, kamu tahu tidak jika pendiri WhatsApp pernah bekerja sebagai tukang bersih-bersih, namun sekarang ia adalah seorang miliarder. Dan bagaimana aplikasi WhatsApp membuat keuntungan padahal aplikasinya gratis dan tidak ada iklan di dalam aplikasinya, sedangkan di dunia ini tidak ada yang gratis. Apakah benar aplikasi WhatsApp bukanlah sebuah produk, namun kitalah sebagai pengguna WhatsApp yang merupakan sebuah produk? Aplikasi WhatsApp didirikan oleh Jan Koum yang lahir di Ukraina pada tanggal 24 Februari 1976. Jan dibesarkan di sebuah desa di Ukraina. Pada tahun 1992, saat ia berusia 16 tahun, ia pindah ke California bersama ibu dan neneknya dikarenakan situasi politik yang bermasalah di Ukraina. Ibu Jan telah mengisi koper-koper mereka dengan pulpen dan 20 buku tulis yang dibeli di kampung halaman mereka untuk menghindari perlengkapan sekolah yang mahal di Amerika Serikat. Karena faktor ekonomi, program bantuan sosial pemerintah Amerika Serikat membantu keluarga mereka mendapatkan apartemen kecil berkamar 2 di California. Ayahnya semula berencana akan menyusul mereka ke Amerika, namun akhirnya memutuskan untuk tetap di Ukraina dan meninggal dunia pada tahun 1997. Untuk membiayai kehidupan sehari-hari mereka, Ibu Jan bekerja sebagai babysitter atau pengasuh bayi, sedangkan Jan sendiri menjadi tukang bersih-bersih di sebuah toko kelontong. Bahkan, mereka kerap mengumpulkan kupon makanan untuk menghemat biaya makan. Pada usia 18 tahun, ia mulai tertarik dengan coding atau pemrograman. Ia belajar jaringan komputer dengan membeli buku bekas. Jan hampir tidak lulus dari SMA di California, akan tetapi ia kemudian melanjutkan pendidikannya di San Jose State University sambil bekerja sebagai penguji keamanan di Ernst & Young, salah satu perusahaan multinasional yang sangat terkenal. Di Ernst & Young, Jan bertemu dengan Brian Acton yang merupakan partnernya dalam membuat aplikasi WhatsApp. Di sebuah konferensi keamanan, Jan bertemu dengan salah satu pendiri Yahoo, yaitu David Filo, dan saat itu David mengundangnya untuk wawancara kerja di Yahoo. Setelah itu, pada tahun 1997, Jan bekerja di Yahoo sebagai insinyur infrastruktur. Tidak lama kemudian, ia memutuskan untuk berhenti kuliah. Selama 9 tahun berikutnya, Jan dan Brian bekerja bersama di Yahoo. Pada tahun 2000, ibunya meninggal dunia setelah bertarung dengan penyakit kanker dalam waktu yang lama. Sehingga di usianya yang masih muda, yaitu 24 tahun, ia telah menjadi yatim piatu dan hidup sebatang kara karena ia adalah anak tunggal dan tidak memiliki keluarga di Amerika Serikat. Pada September 2007, Jan dan Brian meninggalkan Yahoo dan cuti setahun untuk berkeliling Amerika Selatan dan bermain frisbee. Setelah selesai berkeliling Amerika Selatan, mereka mencoba untuk melamar bekerja di Facebook dan Twitter, namun mereka berdua ditolak oleh Facebook dan Twitter, seperti yang dapat kita lihat di Twitter Brian Acton pada tahun 2009 ini. Brian mengatakan bahwa Facebook telah menolaknya, padahal itu adalah sebuah kesempatan yang bagus untuk berinteraksi dengan orang-orang yang fantastis. Saya menantikan petualangan hidup selanjutnya. Brian juga mengatakan bahwa saya ditolak oleh kantor pusat Twitter, tetapi tidak apa-apa. Lagi pula, kantor Twitter sangat jauh dari rumah saya. Pada Januari 2009, Jan membeli iPhone dan menyadari bahwa App Store yang saat itu berusia 7 bulan akan menjadi cikal bakal seluruh industri aplikasi. Terinspirasi dari pengalaman masa lalunya yang sangat susah untuk menghubungi keluarganya di Ukraina dikarenakan biaya yang sangat tinggi untuk menelepon antar negara pada saat itu, Jan memutuskan untuk membuat aplikasi WhatsApp. Jan segera memilih nama WhatsApp sebagai plesetan dari WhatsApp yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti apa kabar. Jan menggunakan folder kontak ponsel sebagai social networking,
dan nomor telepon sebagai pengganti login. Hal ini terinspirasi dari pengalamannya yang tidak mengenakan dalam menggunakan aplikasi Skype, di mana ia telah menghilangkan 3 akun Skype karena ia tidak bisa mengingat kata sandi dan nama pengguna. Dan seminggu kemudian pada hari ulang tahunnya, 24 Februari 2009, ia mendirikan perusahaan WhatsApp di California. Ian hanya memiliki 3 prinsip saat memulai bisnisnya. Yang pertama, layanannya pasti tidak akan menampilkan iklan, dikarenakan ia tumbuh besar di Uni Soviet komunis di mana di sana tidak ada iklan satupun. Yang kedua, aplikasi tersebut tidak akan menyimpan riwayat obrolan pengguna aplikasi untuk melindungi privasi pengguna aplikasi. Dan yang ketiga adalah fokus tanpa henti untuk memberikan pengalaman yang terbaik ke pengguna aplikasi. Ketika aplikasi ini memperoleh banyak pengguna, Ian meyakinkan sahabatnya yaitu Brian Acton yang saat itu masih menganggur untuk bergabung di perusahaannya. Ian memberikan status co-founder kepada Brian setelah Brian berhasil mendatangkan $250.000 sebagai pendanaan awal. Ian mengakui bahwa ia tidak suka disebut wirausahawan dan memposting di Twitter pada tahun 2012 yang berbunyi sebagai berikut. Orang berikutnya yang memanggil saya wirausahawan akan ditinju oleh bodyguard saya. Ia merasa bahwa ia bukan seorang wirausahawan karena wirausahawan termotivasi oleh keinginan untuk menghasilkan uang, sedangkan ia hanya ingin membangun produk yang bermanfaat. Pada 9 Februari 2014, pendiri Facebook yaitu Mark Zuckerberg meminta Ian untuk makan malam di rumahnya dan secara resmi mengajak Ian untuk bergabung bekerja di Dewan Facebook. 10 hari kemudian, Facebook mengumumkan bahwa mereka mengakuisisi WhatsApp sebesar $19 miliar atau kurang lebih sebesar 266 triliun rupiah. Lalu, bagaimana cara WhatsApp membuat keuntungan sehingga Facebook rela mengeluarkan ratusan triliun untuk membeli aplikasi WhatsApp? Sebelum diakuisisi oleh Facebook, WhatsApp mendapatkan penghasilan dari subscription fee atau biaya berlangganan. WhatsApp menetapkan harga $1 untuk beberapa negara dan di beberapa negara lainnya untuk tahun pertama tidak dikenakan biaya, namun setiap tahun berikutnya akan dikenakan biaya sebesar $1 per tahun. Namun, pada saat ini, seperti yang kita ketahui, aplikasi WhatsApp adalah aplikasi gratis yang tidak mengenakan biaya sepeser pun. Dan WhatsApp juga tidak memperoleh penghasilan melalui iklan, karena WhatsApp adalah platform bebas iklan. Ketika Facebook mengakuisisi WhatsApp, pendapatan WhatsApp hanya $100 juta dan valuasinya hanya $1,5 miliar. Tetapi, Facebook membelinya seharga $19 miliar. Oleh karena itu, banyak orang berasumsi bahwa Facebook membeli WhatsApp untuk memperoleh data pengguna aplikasi dan menjualnya ke perusahaan-perusahaan besar, terutama yang bergerak di bidang periklanan. Akan tetapi, hal ini masih diperdebatkan dan belum tentu benar, karena Facebook mengakui bahwa WhatsApp ataupun Facebook tidak dapat membaca pesan Anda, dan informasi yang masuk ke WhatsApp tidak akan dibagikan ke platform lain yang dimiliki oleh Facebook. Namun, di balik itu semua, Ian Kum telah memperoleh keuntungan yang sangat banyak dari WhatsApp dan berhasil keluar dari rantai kemiskinan. Ia pun sering mendonasikan kekayaannya ke beberapa yayasan. Pada November 2014, Ian menyumbangkan $1 juta kepada The Free BSD Foundation dan hampir $556 juta untuk Silicon Valley Community Foundation atau SVCF pada tahun yang sama. Pada Desember 2016, Ian menyumbangkan $500.000 lagi ke The Free BSD Foundation. Pada 2016, Ian menjual lebih dari $2,4 miliar saham Facebook yang merupakan sekitar setengah dari total kepemilikannya. Ia diperkirakan masih memiliki saham Facebook senilai $2,4 miliar atau kurang lebih sebesar 33,6 triliun rupiah. Itulah kisah perjalanan kehidupan Ian Kum
dari seorang bocah yang tinggal di perdesaan Ukraina hingga menjadi miliarder di Amerika Serikat. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini, bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys.